Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 10 Oktober 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Beginilah bunyi firman Allah. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar dalam kesaksian kitab suci, bagaimana hubungan antara Allah dan manusia, maka sesungguhnya hubungan antara Allah dan kita umat manusia itu kita ada dan terikat melalui sebuah perjanjian. Kita ingat Allah mengikat perjanjian itu kepada kita umat manusia melalui Musa di Gunung Sinai. Allah berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kehidupan kita umat Tuhan. Sementara sebagai umat Tuhan, di sana umat manusia telah berjanji bahwa akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan Allah sudah membuktikan janji itu dengan membuat banyak mujizat besar yang menyertai kehidupan umat manusia, khususnya bangsa Israel, mengalami terlalu banyak kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sekalipun Allah telah menunjukkan begitu banyak perkara yang dahsyat melalui banyak mujizat, sejak dari keluarnya dari rumah perbudakan, mengalami perjalanan di padang gurun, bahkan sampai memasuki negeri Kanaan. Begitu dahsyatnya perkara-perkara Tuhan yang sudah dialami oleh umat Tuhan.
Tetapi sayangnya umat Allah mengingkari janji setia, meninggalkan Tuhan, serta memilih untuk hidup menyembah kepada ilah-ilah lain yang sesungguhnya adalah sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang hidup, yang menjamin keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Di sini kita dapat melihat bahwa ternyata Allah tidak berhenti mengasihi manusia setelah manusia berusaha untuk membelakangi Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Allah itu sekali dia berjanji untuk menyelamatkan kehidupan kita umat manusia. Janjinya dia pegang teguh dari hari ke hari. Dan dia terus berjuang untuk keselamatan kita, apapun kondisi dan keadaan keberdosaan kita umat manusia. Kitab Yeremia pasal yang ke-31 yang kita baca tadi adalah perjanjian baru yang dilakukan lagi oleh Allah kepada umat Israel. Sebab perjanjian yang sudah Allah ikat kepada bangsa Israel sudah diingkari. Dan karenanya Allah melakukan lagi perjanjian yang baru bagi kehidupan umat Israel. Dan perjanjian yang baru ini Allah katakan bahwa dia akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini pada perjanjian yang pertama, perjanjian yang lama, itu Allah mengikat janji kepada satu kesatuan umat yang utuh. Tetapi pada perjanjian yang baru ini Allah mengikat janjinya kepada setiap pribadi dengan cara menaruh Tauratnya di dalam hati umat manusia. Tentu pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Allah harus menaruh Taurat dalam hati umat manusia? Kita semua ingat bahwa hati adalah pusat kehidupan kita umat manusia. Dengan menaruh Taurat di dalam hati umat manusia, maka setiap hati yang terbuka bagi Allah akan terus dibentuk oleh Allah sehingga semakin mengenal Allah dengan baik. Bahkan dengan menaruh Taurat di dalam hati kita umat manusia, hati kita akan selalu mengingatkan kita untuk mengingat akan Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan dengan menaruh Taurat di dalam hati kita, kita tidak mungkin akan pernah melupakan apa yang sudah pernah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena hati tidak pernah bisa akan membohongi perasaan kita, hidup kita. Hati akan selalu mengatakan segala sesuatu yang benar, yang sudah pernah diperdengarkan kepada kita. Hati akan selalu mengingatkan kepada kita tentang apa yang sudah pernah kita lakukan dan kita alami dalam hidup ini. Dengan demikian kita tidak mungkin bisa dapat melupakan apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita dan apapun yang telah kita kerjakan di dalam kehidupan kita.
Inilah langkah yang diambil oleh Allah dalam rangka untuk mengadakan perjanjian yang baru bagi kehidupan kita umat manusia. Setelah perjanjian yang telah Allah lakukan itu kita ingkari di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita terus memperhatikan kesaksian kitab suci, bahwa bukan saja Allah menaruh kebenaran firman Allah itu di dalam hati kita. Kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, justru tubuh kita pun dijadikan sebagai tempat kediaman Allah, sebagai bait Roh Kudus. Kalau demikian, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah ternyata begitu mengasihi kita. Allah tidak mau supaya tak satu pun di antara kita yang mengalami kebinasaan. Karenanya Dia menaruh perhatiannya begitu luar biasa dan hebat di dalam hidup kita. Sampai-sampai Dia harus menaruh Tauratnya di dalam hati kita. Bahkan menjadikan hidup kita, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Terlalu luar biasa dan sangat dasar, amat dasar perhatian dan kasih sayang Allah bagi kehidupan kita. Karena itu tentu keterlaluan sekali jika manusia itu berusaha untuk mengkhianati Allah dan mau meninggalkan Allah di dalam kehidupan mereka. Sangat keterlaluan. Coba bayangkan, Dia sudah ada di dalam diri kita, di dalam pusat kehidupan kita, untuk mengontrol kehidupan kita. Tapi kita masih berusaha untuk mengkhianati Allah di dalam. Ini sangat keterlaluan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Manusia itu ternyata sampai hati mengkhianati Allah yang begitu teliti memperhatikan hari-hari hidupnya di dunia ini. Dan bukan saja memperhatikan secara teliti hari-hari hidup kita di bumi, tapi sekaligus dengan teliti Dia memperhatikan hidup kita sampai Dia akan mengantarkan kita memasuki surga rumah Bapa. Mau cari Allah seperti apa yang memiliki kebaikan yang begitu luar biasa bagi kehidupan. Karena itu malam ini mari kita ingat dengan baik, Allah sudah begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Dia terlalu luar biasa dan sangat dalam mengasihi kita. Dan karena itu jangan lagi mengkhianati Allah di dalam hidup ini, melalui perilaku-perilaku hidup kita, perbuatan-perbuatan hidup kita. Karena itu bukalah hatimu lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Allah senantiasa, supaya roh kebenaran itu terus ada di dalam diri kita untuk mengajarkan kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kiranya semua kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan cara menaruh Tauratnya di dalam hati kita dan menjadikan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.